Halo semuanya, kembali lagi sama Min Min di Australia. Nah, video ini aku buat khusus untuk menjawab pertanyaan yang sering aku terima di komen ataupun DM Instagram. Pertanyaan-pertanyaannya seputaran tinggal dan bekerja di Australia, dan semoga aja informasi yang aku sharing ini bermanfaat buat kalian ya. Oke, langsung aja aku baca pertanyaannya. Yang pertama, Mbak, awal mula bisa ke Australia itu gimana caranya? Jadi awal mula aku bisa ke Australia itu karena aku mengikuti working holiday atau yang biasa umumnya itu lebih dikenal dengan nama WHV, yaitu Working Holiday Visa. Dan ini merupakan program kerjasama antara pemerintah Indonesia dan juga Australia yang mengizinkan anak muda Indonesia untuk bisa datang ke Australia untuk tinggal dan bekerja selama 1 tahun, namun bisa diperpanjang hingga 3 tahun dengan syarat dan ketentuan pastinya, seperti itu. Dan pertanyaan yang kedua adalah, susah gak untuk ikut WHV itu? Dites apa aja? Kalau masalah susah atau enggaknya itu relatif ya teman-teman, karena setiap orang kan punya kemampuan atau skill yang beda-beda kayak gitu. Kalau aku pribadi pada saat itu ya, untuk bisa ikut WHV itu ya bisa dibilang perjuangan banget, juga bisa dibilang susah juga, karena untuk bisa ikut WHV ini aku harus belajar lagi. Jadi untuk ikut WHV ini salah satu syaratnya kita harus mengikuti tes IELTS atau tes bahasa Inggris. Dan untuk bisa lulus tes IELTS ini aku waktu itu juga bener-bener pengorbanan gitu loh guys. Aku sampai sempat kursus, sempat belajar downloadin soal-soal di internet, dan harus bersabar juga karena aku apply WHV itu bulan Februari dan visaku itu granted bulan 10 bulan Oktober kan. Nah, itu berarti sudah berapa bulan untuk nunggu aja kayak gitu. Jadi untuk ikut WHV kalau bagi aku pengalaman pribadi ya itu bisa dibilang penuh perjuangan kayak gitu. Terus tadi dites apa aja? Kalau untuk tesnya itu kan ada dua, yaitu yang pertama itu tes bahasa Inggris atau IELTS yang aku bilang tadi. Itu ada listening, writing, reading, sama speaking. Nah, untuk cerita pengalaman aku tes IELTS aku buat di video berikutnya ya, supaya durasi dari video ini nggak kepanjangan. Dan selain tes IELTS ini aku juga harus tes kesehatan atau namanya medical check up kayak gitu. Jadi kita dites kayak X-ray kayak gitu, dan itu kita harus kayak pergi ke rumah sakit kayak gitu, dan daftar, bayar juga, nanti dites apakah kondisi kesehatan kita sesuai dengan permintaan pemerintah Australia, seperti itu. Karena yang aku inget itu nggak boleh ada TBC, jadi kalau ada TBC itu nggak bisa ikut WHV. Dan yang ketiga, apakah ada agen atau tempat khusus untuk daftar WHV? Soalnya kurang paham aku, Mbak. Nah, untuk mengenai agen, ya mungkin ada teman-teman agen yang mau untuk mendaftarkan kalian ikut WHV. Tapi sebenarnya untuk ikut WHV ini bisa kalian lakukan sendiri, karena step-stepnya itu cukup jelas kalau kalian mau search di internet. Dan juga kalau kalian mau cari informasi lebih banyak lagi, kalian juga bisa gabung di grupnya anak-anak Indonesia yang ikut WHV. Nama grupnya di Facebook itu adalah Working and Holiday Visa Indonesia. Kalau nggak salah nanti aku cantumin di videonya namanya biar nggak salah ya. Nah, di sana banyak banget sharing-sharing mengenai WHV, persyaratannya, kendala-kendalanya, pengalaman anak-anak pada saat working holiday dan sebagainya. Jadi kalau kalian mau ikut WHV jangan lupa join grupnya. Sementara kalau kalian daftar sendiri, kalian tidak usah membayar agen yang pastinya akan mahal. Dan juga kalaupun kalian daftarnya lewat agen, kalian juga tetap harus tes IELTS dan medical check up, semuanya tetap kalian lakukan sendiri. Cuman daftarnya aja yang mungkin agen membantu kayak gitu. Menurut aku sih, kalau aku pribadi ya,
mending daftar sendiri daripada kalian daftar lewat agen, karena informasi dan step by stepnya itu ada semua di internet sudahan. Dan pertanyaan yang keempat, nanti setelah di Aussie gimana cara mencari kerjanya ya Kak? Nah, cara cari kerjanya gimana pada saat di Australia? Kalian bisa cari kerja dengan drop CV secara langsung. Jadi kalau dari pengalaman aku dulu, aku buat CV itu banyak. Jadi nanti langsung aku drop di restoran-restoran, di hotel-hotel, dan misalkan kayak kita ke shopping center gitu ya. Nah, di sana kan ada food court. Nah, bisa langsung aja kita drop di food court, itu kan banyak restorannya tuh, langsung aja drop satu-satu kayak gitu. Cuman kalau misalkan kalian punya kenalan, koneksi atau referensi yang punya info lowongan kerjaan, mungkin kalian bisa minta direkomendasikan atau memberi kalian informasi sehingga kalian bisa mungkin lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Dan juga bisa apply kerjaan via online, yaitu via seek.com ataupun juga lewat Gumtree. Itu aplikasi istilahnya sahabat anak WHV lah. Pada saat kalian di Australia, jangan lupa untuk berusaha untuk mencari banyak teman juga. Pada saat aku kos di Australia, itu aku kosnya itu satu kamar 2 orang, dan ternyata pada saat itu roommate aku yang anak Filipina itu, ternyata dia baru resign dari kerjaan di hotel dan dia merekomendasikan aku untuk ngelamar di sana. Yang bener langsung aku juga diterima pada saat itu. Jadi kalau misalkan kalian di Australia guys, jangan lupa untuk berusaha seramah mungkin dan juga memperbanyak koneksi. Selain itu jangan lupa juga untuk gabung grup-grup orang Indonesia yang ada di Australia, ataupun juga grup lowongan pekerjaan untuk backpacker, karena di grup-grup tersebut bakalan banyak banget info lowongan kerjaan yang di-share. Jadi jangan lupa untuk join grup-grup tersebut. Dan pertanyaan yang nomor 5, berapa biaya WHV dan uang saku untuk ke Australia? Kalau untuk biaya WHV-nya sendiri, untuk apply visanya itu pada saat aku itu dulu 3 tahunan yang lalu itu aku bayar sekitar 4.600.000, tapi kalau nggak salah sekarang sudah naik menjadi sekitar 4.800.000 kayaknya. Terus kalau untuk uang saku ke Australia itu juga tergantung kalian guys. Kalau aku pribadi pada waktu itu uang saku aku tuh ngepres banget. Aku tuh cuman bawa uang $1.000 atau sekitar 10 juta rupiah, dan bersyukurnya uang segitu waktu itu cukup gitu loh, karena dalam 3 hari aku langsung dapat pekerjaan. Nah, tapi jika kalian punya uang lebih, tentunya lebih baik kalau kalian membawa lebih banyak uang kayak gitu. Karena kita kan nggak pernah tahu juga berapa lama kita akan dapat kerjaannya. Jadi kalau misalkan kita bawa lebih banyak uang, maka kita kan punya lebih banyak backup kayak gitu loh guys. Kalau misalkan kita dapat kerjaannya itu lebih lama kayak gitu. Oke guys, jadi itulah sekedar informasi yang bisa aku share hari ini. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di komen, atau juga silahkan DM ke Instagram aku @herminkarten. Dan thank you for watching. See you di next video. Bye.